Nation adalah sekelompok manusia memiliki cita bersama yang mengikat warga negara menjadi satu kesatuan. Bangsa adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara atau etnis. Untuk unsur terbentuknya bangsa ada 5, yaitu persamaan asal keturunan bangsa, persamaan pola budaya, persamaan tempat tinggal, persamaan sejarah, dan persamaan sejarah. Teori bangsa yang pertama, teori Hanskan. Bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras, dan agama. Yang kedua, teori Ernest. Bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian, suatu solidaritas, dan merupakan asas sejarah. Yang ketiga, teori geopolitik. Suatu kebangsaan memiliki hubungan antara wilayah geografis dengan bangsa jalan. Teori negara kebangsaan Indonesia. Bangsa Indonesia melalui sejarah kerajaan dan sejarah penjajahan. Yang B adalah negara. Negara merupakan interaksi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dan alat dari kekuasaan politik yang mengatur dan menertibkan hubungan manusia dalam masyarakat. Lalu bentuk-bentuk kenegaraan pemerintah. Yang pertama, aristokrasi, demokrasi, holokrasi, demokrasi, dan tirani. Aristokrasi, pemerintahan oleh aristokratus. Demokrasi, pemerintahan orang yang mencapai kemasyuratan kehormatan. Yang oligarki, pemerintahan golongan hartawan. Demokrasi, pemerintahan oleh rakyat. Tirani, pemerintahan oleh seorang penguasa yang senang wenang. Fungsi-fungsi tujuan negara ada 3, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, yang yudikatif. Legislatif pembuatan UUD, eksekutif pelaksanaan UU, yang tiga fungsi negara ada 3 fungsi negara. Yang pertama, fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif pembuatan UU, yang kedua eksekutif pelaksanaan UU, yudikatif mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang. Tujuan negara ada 2, untuk kebaikan semua manusia, untuk menghimpun kekuasaan negara agar tercipta kesejahteraan rakyat. Lalu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian NKRI, negara Indonesia adalah negara kesatuan terbentuknya republik. Terjadinya NKRI atas berkat rahmat YTYME alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 melalui perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia alinea kedua. Tujuan NKRI untuk membentuk suatu pemerintahan negara. 3 dimensi semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan dari jiwa angkatan 45 untuk membuat kemerdekaan. Semangat kebangsaan untuk bangsa sebagai warga negara dapat bersatu. Semangat kebangsaan dalam kesetiaan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Seminggu 10 hari. Yang selanjutnya ada kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayah tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Menurut Jan Bodim, kedaulatan terbagi menjadi 2, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Artinya pemerintah memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalani organisasi mengenai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keluar artinya mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Selanjutnya ada hakikat negara yang membedakannya dengan organisasi lain sebagai berikut. Yang pertama, memaksa. Yang kedua, monopoli. Yang ketiga, mencakup semua. Selanjutnya macam-macam teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja,
teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat. Syarat berdirinya suatu negara yang pertama wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Pengakuan kedaulatan dari negara lain terdiri menjadi dua, yaitu pengakuan kedaulatan secara de facto. De facto adalah pengakuan yang diberikan atas dasar kenyataan bahwa suatu negara yang diakui itu telah melalui unsur-unsur negara. Pengakuan de facto bersifat tetap, pengakuan de facto bersifat sementara. Pengakuan secara de jure. De jure adalah pengakuan resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konstruksinya. Pengakuan de jure bersifat tetap dan pengakuan de jure bersifat sementara. Sekian saya, bila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.